Shalom, bertemu lagi di dalam Detik Destiny. Kali ini saya ingin mengongsikan sebuah renungan yang bertema mengikut Tuhan sepenuh hati. Yosua 14 ayat 14. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikut Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Kaleb ialah salah seorang daripada angkatan besar orang Israel yang keluar dari negeri Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tetapi karena angkatan itu tidak mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, tercatat kisahnya di dalam Bilangan 32 ayat 11 hingga 12. Maka hanya Kaleb dan Yosua sahaja yang diizinkan Allah untuk dapat masuk ke tanah Kanaan. Dalam Yosua 14 ayat 7, Kaleb mengatakan dari umurnya 40 tahun dan sekarang umurnya 85 tahun, tercatat dalam Yosua 14 ayat 10, dia berkata dia masih kuat, dia masih ikut Tuhan sepenuh hati, dan dia menyatakan hasratnya ingin merebut kawasan pergunungan, dan sebagai akibatnya Hebron menjadi milik pusakanya. Saudara-saudari, Kaleb yakin dan beriman bahwa rancangan untuk menduduki tanah Kanaan itu adalah rancangan Tuhan. Tuhan menyerahkan negeri itu kepada orang Israel. Yang kedua, Kaleb yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai. Orang Israel pasti akan menduduki negeri itu sebab ada Tuhan yang Maha Kuasa menyertai mereka. Dan yang ketiga, Kaleb yakin dan beriman kepada Tuhan dalam hal menduduki tanah Kanaan karena Kaleb yakin Tuhan yang memberi kemenangan. Itu sebabnya Kanaan kemudian menjadi milik pusaka orang Israel. Hari ini, sejauh manakah saya dan saudara-saudari masih tetap setia mengikut Tuhan? Kaleb dari usianya 40 tahun ketika Musa menyuruhnya mengintai negeri itu. Dan selepas 45 tahun, kekuatannya masih sama, semangatnya masih sama, imannya masih sama. Dia meyakini Tuhan yang memberi rencana, Tuhan yang menyertai, dan Tuhan yang memberi kemenangan. Sebagai akibat tindakan imannya, dia mengecapi Hebron sebagai milik pusakanya. Saya dan saudara-saudari juga pasti mengecapi sesuatu daripada Tuhan, menurut rencana Tuhan, menurut waktu Tuhan. Persoalannya, sejauh manakah kita mengikut Tuhan sepenuh hati? Kita renungkan, semoga Tuhan memberkati kita semua. Jumpa lagi.